Hai people, selamat datang di Pocil, podcast sambil ngecil bersama saya Gisela Azaria. KPU telah resmi menutup pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Tim pemenangan masing-masing jagoan juga sudah terbentuk, bahkan masih berkembang untuk menghadapi pemilu 2024. Dan di Pocil kali ini sudah bersama kita yaitu juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud, Mas Heri Budianto. Halo. Mas. Mas Herbut, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja. Jadi singkatan untuk pasangan Ganjar Mahfud udah dipilih belum nih Mas? Ya, masih kita seleksi, masih ada opsi-opsi beberapa ya yang akan kita pakai. Jadi nanti pada saatnya nanti kita akan launching ya. Ini kan sambil menunggu verifikasi dari KPU ya, nanti ada verifikasi selesai lalu kemudian nanti penetapan nomor urut calon. Nah, ada saatnya lah nanti kita akan launch nama daripada koalisi juga nanti pasangan Ganjar dan Prof Mahfud ini seperti apa. Baik, kemarin udah mulai rame nih, ada GoFood lah, ada Gama, ya macam-macam. Satu lagi Gempita. Ada Gempita, iya, ada kok juga kayak Gempita. nama ini ya. Oke, baik. Saya juga sempat membaca sebuah artikel yang menyatakan nanti akan ada layanan kesehatan mental 24 jam. Itu maksudnya gimana nanti interpretasinya, implementasinya? Iya, jadi penjabaran dari program-program yang ada, kita makin mengkerucut pada hal-hal yang spesifik. Jadi kan kita lihat bahwa perubahan-perubahan yang begitu besar pada siklus masyarakat, ya, bukan hanya fokus pada misalnya kesehatan fisik gitu ya, karena kita baru lepas dari pandemi selama 2 tahun, tapi juga dalam menghadapi dinamika dunia digital yang begitu kuat ya, tentu kita juga harus menyediakan layanan-layanan yang sifatnya psikologis. Yes, gak hanya mental. Bonus demografi ini, kalau kita lihat kita lagi memasuki bonus demografi ya Mas ya. Dan sebenarnya itu bisa jadi bumerang, tapi bisa jadi kesempatan. Nah, apa yang akan dilakukan Ganjar Mahfud nih untuk memanfaatkan momen bonus demografi ini? Ya tonggaknya itu, jadi kemenangan Ganjar Mahfud di 2024 yang akan datang adalah dalam rangka penyiapan generasi di Indonesia Emas 2045. Fondamennya nih yang harus disiapkan, ya. Karena apa? Karena memang bonus demografi yang ada sekarang ini adalah bentuk dari kekuatan yang harus dikelola secara maksimal. Lalu kemudian kalau ini tidak dimaksimalkan dari penyiapannya dengan berbagai macam kompleksitas persoalan ya yang ada pada hari ini, ya tentu kita nggak bisa itu menyambut Indonesia Emas dengan baik. Nah, artinya apa? Dengan bonus demografi itu totality, ya, keberpihakan, kesiapan pemerintah dalam menghadapi itu. Nah, kami memiliki komitmennya dengan berbagai macam varian. Kita gerak cepat tapi terukur untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Bagaimana nih style kepemimpinan Pak Ganjar sama Pak Mahfud nantinya kalau terpilih? Keduanya kan memiliki kelebihan ya. Pak Mahfud atau Prof Mahfud itu lengkap ya. Saya mulai dari wakil presiden. Pernah menjadi anggota DPR RI ya. Berarti legislatifnya mumpuni nih. Pernah menjadi hakim konstitusi, bahkan ketua hakim konstitusi, yudikatif nih lengkap nih. Kemudian pernah menjadi menteri, bukan hanya sekarang. Jadi pada masa sebelumnya beliau menteri di era Gus Dur, ya, pernah menjadi menteri pertahanan juga, ya. Nah, menteri hukum dan HAM. Artinya apa? Secara manajerial kemampuan, kalau ditanyakan bagaimana nih gaya-gaya mereka nanti ya, udah tahu seorang Prof Mahfud pendekar hukum, beliau selalu berpihak kepada rakyat kecil. Udah banyak tuh, nggak usah saya jelasin tuh, mungkin jejak digital juga udah banyak banget tuh menjelaskan bagaimana Prof Mahfud berpihak kepada orang kecil gitu. Nah, tentu dengan ketegasan, kelugasan, ya, betul-betul meletakkan dasar bagaimana kemudian orang kecil harus dibantu.
gitu ya. Dan itu sesuai dengan visi misi daripada Ganjar Mahfud. Nah sekarang Mas Ganjar juga pernah menjadi anggota DPR RI, legislatifnya lengkap. Jadi gubernur di Jawa Tengah. Nah, style yang kayak apa? Jadi menurut saya style itu muncul adalah bagaimana pemimpin ini memiliki background, pengalaman yang memang mumpuni, ya, bukan hanya mumpuni, tapi memang betul-betul mereka itu seorang konseptor dan eksekutor di lapangan. Nah, apa yang mau diragukan lagi dengan itu semua bagi Sel, ya? Tentu masyarakat akan lihat gitu. Apa sih poin yang akan saya sampaikan? Nggak ada tuh gimmick-gimmick, nggak ada tuh pencitraan, gitu kan? Karena mereka memang bekerja sesuai dengan style mereka. Apa adanya, tampil di masyarakat, berpihak pada siapa. Nah sebenarnya pemimpin yang seperti ini yang diinginkan oleh kita, yang diperlukan oleh masyarakat kita, bukan yang coba-coba. Terus terang saya katakan bahwa kita ke depan menghadapi era yang sangat kuat persaingannya. Kita memiliki komitmen agar Indonesia menjadi negara maju di 2045, Indonesia emas. Tapi juga pemimpinnya juga harus memiliki basic yang kuat dong. Jangan sampai tidak memiliki basic yang kuat. Nah, saya ingin katakan bahwa apa yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud adalah paduan daripada pemimpin yang betul-betul bisa melayani rakyat. Baik, ini menarik. Saya melihat kan memang dua pasangan ini, baik capresnya maupun cawapres, sama-sama kuat memiliki latar belakang yang, apalagi Pak Mahfud juga sudah lama istilahnya, dan hasil kerjanya pun sangat terlihat bagus. Tapi kita juga sering mendengar kalau menjadi wakil presiden istilahnya tuh kayak semacam bayang-bayang, istilahnya ngikut aja atau apa yang dikatakan presiden. Bagaimana dengan kalau Pak Mahfud nanti? Oh ya tentu ya tidak. Keduanya bertemu lalu kemudian ketua umum melakukan seleksi terhadap calon-calon wakil presiden sebelumnya ya kan, bukan hanya Pak Prof Mahfud ya. Nah itu sudah ada semacam komitmen bersama bagaimana pembagian tugas antara seorang presiden dengan wakil presiden. Dengan kapasitas yang dimiliki oleh Prof Mahfud, ya, saya nggak yakin kalau Prof Mahfud itu nanti hanya jadi wakil yang tidak memiliki kewenangan. Enggak, memang beliau sudah siap dengan satu konsep, bagaimana kemudian konsep itu bisa bersama-sama diwujudkan. Jadi kami katakan bahwa pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan duit tunggal yang siap membawa Indonesia satset gitu ya. Jadi satset itu ya, gerak cepat, terukur, dan memang fokus kita adalah bagaimana membuat Indonesia tangguh ke depan. Baik, jadi sudah ada bagian tugas dan tidak akan ada dua bintang istilahnya, dua matahari. Ya tentu tidak, karena ketatanegaraan kita kan sudah jelas ya bagaimana tugas dan fungsi seorang presiden dan wakil presiden. Baik, next kita tahu nih Pak, yang lagi viral nih belakangan ini ada tweetan komika Kiki Saputri soal kekecewaannya saat ngerosting Pak Ganjar karena banyak di-cut jadi rame tuh ya Pak. Nah saat ulang tahun Ganjar, Kiki ada tweet seperti ini Pak, panjang umur, sehat selalu, bahagia. Maaf kalau kekecewaan saya terhadap tim Bapak jadi mengganggu kebahagiaan hari ini. Berhenti sampai situ Pak. Gimana tanggapan Mas Heri? Ya, ini ya, jadi semua orang itu bisa mengekspresikan apapun, kekesalan, kemudian bahkan marah gitu ya. Sekarang ruang-ruang itu ada di media sosial dan seterusnya. Menurut saya, kami anggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah bagian daripada masukan ya kepada kita, dan ya saya kira kami terus berbenah. Mana ada satu proses itu tanpa ada kesalahan, tanpa ada kekeliruan. Nah, komitmen kami adalah bagaimana hal-hal yang tadinya misalnya terasa kurang, nah itu kita perbaiki ke depan. Ya, tentu saya kira siapapun ya, tidak hanya Mbak Kiki ya, siapapun tetap kami dengerin dan tetap kami memiliki komitmen bagaimana ke depan kita sama-sama. Tapi sebelumnya pasti tentunya sudah ada briefing terlebih dahulu dong dengan tim, atau bagaimana? Lah, iya. Tapi saya katakan hal-hal yang seperti itu kan nggak bisa kita prediksi juga gitu. Baik, menyambung dari ramai kejadian di atas, banyak netizen yang juga sebut suka Ganjar
tapi tidak suka dengan partai pengusungnya. Ya begini, jadi konstitusi kita itu mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Nah, kan ada 4 partai politik yang mengusung, gitu kan? Nah, silakan masyarakat gitu ya, kemana partai suara itu akan diberikan, gitu ya. Jadi tentu harapan kami di tim Ganjar Mahfud, ketika masyarakat menyukai dan mencoblos Ganjar Mahfud, ya disertai juga dengan partai pengusungnya, gitu ya. Ya, tentu boleh dong masyarakat memilih dari keempat partai ini, gitu. Mana yang lebih disukai di antara keempat partai ini, sehingga betul-betul tegak lurus gitu loh. Ganjar Mahfud, lalu kemudian memilih di antara keempat partai ini. Nggak bisa juga dong dipilih keempat-empatnya, jadi surat suaranya jadi rusak nanti Mbak Gisel kalau keempat-empatnya dicoblos begitu. Oke, baik. Sekarang kita flashback sedikit boleh ya, Mas? Ya. Kalau melihat tahun 2022, sebenarnya Pak Jokowi itu nampaknya udah beri kode keras akan dukung Pak Ganjar, siapa lagi yang rambutnya putih gitu kan ya. Ciri-cirinya udah jelas, tapi tiba-tiba berubah haluan. Saat itu tim pemenangan Ganjar kecewa dan kaget gak sih? Ya tentu ya. Kita tahu bahwa Pak Presiden Jokowi adalah kader PDIP. Sampai hari ini beliau adalah kader. Tidak pernah sampai hari ini ada statement beliau keluar atau apa, kan nggak ada. Beliau masih kader PDIP. Gibran juga? Ya, Gibran juga sama. Lalu kemudian tiba-tiba diusulkan oleh Partai Golkar dan gabungan koalisi Indonesia Maju. Apa yang ingin saya tekankan di sini bahwa tidak ada yang bisa menerjemahkan, Pak, apa yang bakal terjadi ke depan. Ya kan? Masyarakat sudah cerdas bahwa biarlah masyarakat kita, anak-anak muda kita menilai apakah di dalam kepemimpinan nasional loh ya. Saya nggak ngomongin soal kepemimpinan di sekolah, di kampus. Kepemimpinan nasional itu perlu proses nggak? Perlu jam terbang nggak? Gitu kan? Nah, menurut saya hal-hal itu juga masyarakat kita sangat cerdas. Nah, soal tadi ditanyakan apakah kami kaget, ya pasti kami kaget dong. Dan kami juga bertanya-tanya lah, kok bisa gitu. Yang tadinya sama-sama, kok sekarang tidak sama-sama. Yang tadinya sudah memberikan kode-kode seperti Mbak Gisel mengatakan, oh ternyata sekarang berubah 180 derajat. Nah ini tentu kami serahkan aja lah kepada masyarakat, biar masyarakat menilai sebenarnya siapa sih yang tidak memiliki komitmen, siapa sih yang omongannya kemarin berbeda, hari ini kemudian sikapnya berbeda. Saya yakin anak-anak muda kita, seluruh masyarakat kita sangat cerdas untuk menilai ini semua. Baik, tadi Mas Heri bilang kaget juga kan ya. Itu sebenarnya apakah udah ada lihat gitu kira-kira sejak kapan gitu Pak Jokowi itu mulai gak berada istilahnya di sisi sini? Ada nggak sih kayak ngerasa gitu Pak Mas? Iya sebenarnya kan apa? ini puzzle-puzzle ya, puzzle-puzzle yang terputus lalu kemudian sambung menyambung jadi satu. Nah ini coba nih, kesininya baru kita merasakan, oh ternyata ketika memperkenalkan Mas Ganjar dengan rambut putih, juga memperkenalkan yang lain, lalu kemudian ketika kemudian ini ada keinginan seperti ini, oh ternyata arahnya ke sini. Kemudian masyarakat juga menilai ini kayaknya berdiri di dua kaki. Nah itu sudah ada tanda-tanda, tapi kan belum ada pembuktian nih, ya kan? Nah begitu dicalonkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, baru kita kaget. Oh ternyata begini, oh ini benar ya, oh ternyata ini benar ya, ini bukan isapan jempol ya. Nah,
terjadilah hari ini. Gitu. Oke. Apa PDIP sengaja sebenarnya tidak menyampaikan dengan jelas status Gibran hingga saat ini demi keuntungan politik? Kita ingin jiwa kesatria dari seorang Gibran Rakabuming Raka ya, ketika menyatakan kesanggupan untuk mendampingi calon presiden Indonesia maju, mestinya secara otomatis harus keluar gitu ya dari partai yang membesarkannya. Karena kan udah jelas sikap dari partai yang membesarkannya itu PDIP itu mendukung Mas Ganjar. Nah ini yang kita tunggu sebenarnya. Ya. Apakah beliau memiliki jiwa besar untuk kemudian mengembalikan KTA atau menyatakan keluar. Ya. Karena seorang pemimpin mestinya harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Kan nanti kalau itu dilakukan, publik lagi yang menilai. Apakah itu baik atau tidak baik. Kalau itu tidak dilakukan, apakah baik atau tidak baik. Jadi setiap satu tindakan, termasuk tindakan politik, selalu mempunyai persepsi positif atau persepsi negatif. Baik, jadi ini bukan demi keuntungan politik ya? Ya, itu kan masyarakat yang menilai nanti. Baik, silakan dinilai ya, in people penonton kita. Iya. Baik, terakhir Mas, untuk penutup, ada nggak pesan untuk para pemilih untuk di Pilpres 2024? Silakan. Ya, politik itu harus dijalankan secara asik. Jauhkan ketegangan-ketegangan. Di dalam kontestasi politik, hal yang biasa, ada perbedaan pandangan, perbedaan pilihan. Tapi sebagai warga masyarakat, anak muda harus terus mengawal negara kita, jangan golput. Dan yang paling penting adalah Anda harus berbuat sesuatu untuk terus membuat Indonesia ini tumbuh sehingga kita bisa menjadi negara yang hebat. Baik, terima kasih Mas Heri Budianto sudah bergabung bersama kami di Potchill Podcast Sambil Ngecil. Kalau gitu saya Gisela Azaria dan Mas Heri Budianto pamit. In Today in People's Way. Bye.